Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi kelas malam dengan nomor NIM 18721500044. Materi yang akan saya bahas tentang ekonomi syariah di sini yaitu mengenal lebih dalam pariwisata syariah yang diberikan oleh Bapak Dermawan MM. Apa pariwisata syariah secara umum? Konsep syariah wisata adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini, sejarah pariwisata halal di Indonesia mencakup 4 dalam tahun 2015. Yang pertama kalinya, Indonesia mengikuti Halal Tourist Award dari Global Muslim Travel Index atau GMTI. Indonesia meraih 3 penghargaan, 2 diantaranya di Lombok dan 1 di Jakarta. Pada tahun 2016 di sini pariwisata halal booming di Indonesia, sedangkan di Sumatera Barat dan Aceh didorong menjadi pariwisata halal setelah mendapatkan award di Lombok, memborong 12 award dari 16 kategori. Pada tahun 2017, pariwisata halal Indonesia menduduki top 3. Setelah itu pariwisata halal di Indonesia yaitu ada Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Riau, Malang Raya, Jawa Tengah, dan Makassar. Tidak tersentuh pariwisata halal di sini yaitu dari Sumatera Utara, Labuan Bajo atau Nusa Tenggara Timur, Banyuwangi, dan Toraja. Pada tahun 2019, pariwisata halal di Indonesia menduduki peringkat 1 bersama Malaysia. Setelah itu diluncurkan di Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI pada tanggal 8 April 2019. Di sini pula ada persepsi pariwisata halal sebagai destinasi wisata Indonesia. Yang pertama yaitu pariwisata dianggap sebagai tempat maksiat sehingga itu diharamkan. Padahal pariwisata hadir untuk melindungi wilayah agar tidak berbuat maksiat dan berdasarkan syariat Islam sehingga hadirlah pariwisata halal. Kedua, di sini ada pariwisata halal dapat mengubah budaya pada mereka yang bermayoritas non-muslim. Kenapa hanya muslim saja yang diprioritaskan? Apakah orang muslim saja yang berlibur? Mengapa di negara mayoritas non-muslim penerapan pariwisata halal juga dilaksanakan? Nah, terus muncul pertanyaan kan, di Indonesia yaitu ada mayoritas Islam. Terus kenapa harus ada pariwisata halal? Padahal emang tanpa pariwisata halal pun sudah halal. Jadi di sini jawabannya karena mayoritas Islam belum membuat wisman atau wisatawan mancanegara menganggap semua hal dihidangkan halal. Ini dibuktikan segmentasi pasar Timur Tengah ke Indonesia pada tahun 2017 ke bawah hanya berkisar 200.000 per tahunnya. Jumlah itu sangatlah jauh dari jumlah wisman dari benua Asia, Amerika, dan Eropa yang di atas 300.000 per tahunnya. Padahal wisman Timur Tengah menjadi pasar yang menjanjikan sebab mereka cenderung lebih banyak mengeluarkan uang di wilayah tersebut saat melakukan perjalanan ketimbang negara-negara lain. Di sini pula kita dapat menjadikan ladang pariwisata menjadi ladang bisnis. Yang pertama di sini ada pariwisata sebagai produsen. Sebagai produsen di sini ada ciri-cirinya yaitu segmentasi pasar, analisis kebutuhan wisatawan, dan yang kedua di sini ada wisatawan sebagai konsumen. Di sini pula ada kenyamanan, keramahan,
rasa aman, dan sesuai budget. Transaksi untuk mendapatkan keuntungan di sini yaitu pariwisata dapat devisa atau pendapatan. Setelah itu wisatawan dapat kepuasan berlibur. Berikutnya di sini ada kebutuhan wisatawan muslim, yaitu ada melakukan ibadah, makanan halal, batasan antara pria dan wanita karena bukan mahramnya. Pariwisata halal di sini yaitu industri pariwisata terkhusus untuk wisatawan muslim. Padahal Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi ternyata dipandang belum menarik bagi pasar Timur Tengah. Salah satu keluhannya adalah mereka masih ragu dengan makanan dan fasilitas ibadah karena kurangnya informasi. Di sini, potensi dan peluang yaitu wisata halal global begitu menggiurkan. Peluang yang bisa diraih pun begitu menggemaskan. Angka-angka pada tahun 2015 menunjukkan betapa pelancong muslim mulai mendominasi dunia turisme global. Pada tahun 2018 di sini, traveler muslim di Indonesia mencapai 2,6 juta dengan pengeluaran mencapai 40 tahun. Dan pertumbuhan traveler muslim pada tahun 2018 menurut GMTI 27% per tahun, sementara pertumbuhan traveler di dunia hanya tumbuh 6,4% per tahun. Nah, setelah itu di sini ada panduan pariwisata halal di Indonesia. Klasifikasi pertama yaitu ada pemenuhan sesuai standar, sesuai kemudahan beribadah dan makanan bersertifikat halal minimal 5. Yang kedua di sini ada pemenuhan sesuai standar dan dilengkapi dengan pelayanan yang ditandai dengan pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikasi pariwisata halal. Ketiga, pemenuhan standar pelayanan tersertifikasi dan ada ketentuan batasan pria dan wanita sesuai syariah Islam seperti kolam renang tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan serta lainnya. Di sini ada konsep pengembangan pariwisata halal Indonesia. Konsep wisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisatawan muslim ada layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah berkualitas, toilet bersih dengan air memadai, bebas dari Islamofobia, memberi nilai manfaat sosial, begitupun program Ramadan, pengalan unit bagi wisatawan muslim, bebas dari aktivitas non-halal, serta penyediaan area rekreasi dengan privasi. Nah, di sini juga ada Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI. Yang pertama ada aksesibilitas, persyaratan visa, konektivitas antar wilayah, sarana prasarana dan modal transportasi. Kedua ada komunikasi mudah dengan kehadiran digital yaitu sebagai internet dan halal komunikasi. Ketiga ada lingkungan di sini juga dapat keamanan, toleransi beragama, keramahan terhadap pengunjung serta kondisi yang nyaman. Dan yang terakhir keempat di sini ada pelayanan di sini terdapat kebutuhan makanan halal dan kemudahan beribadah, pelayanan pelaku usaha seperti akomodasi dan transportasi, serta yang terakhir yaitu pengalaman yang unik atau berbasis syariat Islam. Di sini ada polemik muncul disebabkan karena istilah halal yang mengutamakan wisatawan muslim, sehingga istilahnya diperhalus menjadi pariwisata ramah muslim atau PRM. PRM juga sering disangkut-pautkan dengan agama, padahal ini hanya gaya hidup seperti vegetarian dan lain-lain. Pariwisata halal sebagai branding
sehingga destinasi yang disasar adalah destinasi yang memiliki kekayaan alam dan budaya. Setiap wilayah di Indonesia telah menyediakan musola, makanan halal, meski bukan wisata halal, namun Wisman Muslim Timur Tengah tidak memahami hal itu, sehingga mereka butuh sertifikasi halal dan branding pariwisata halal di suatu wilayah. Pendapatan tentang pariwisata syariah di sini yaitu menjadi tujuan wisata di dunia saat ini. Utilizing the World Tourist Organization atau UNWTO, atau dikenal dengan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menaungi perpariwisataan dunia, menunjukkan bahwa wisatawan muslim pariwisata syariah menjadi tujuan wisata di dunia saat ini. Potensi pariwisata syariah yaitu berkembangnya wisata syariah ke depannya dapat dinilai menjanjikan apabila jika dipautkan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Konsep pariwisata syariah ke depannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata baik secara swasta maupun pemerintah daerah. Berdasarkan pengelolaan wawancara tertutup dengan wisatawan, potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, mayoritas masyarakat setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan di sini, mayoritas masyarakat menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari pariwisata syariah halal di sini yaitu konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kegiatan wisata, yaitu sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Keuntungan pariwisata syariah di sini yaitu menjadi salah satu industri di sektor kepariwisataan yang diperhitungkan. Indonesia, potensi pariwisata halal menjadi besar dilihat dari Indonesia yang merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia. Pada perencanaan dan pengembangan pariwisata syariah merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ke tataran nilai yang tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi, serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang mengenal lebih dalam pariwisata syariah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.